Selamat pagi, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, juga Pendeta Randy. Atas nama Badan Pengurus Komisi Wanita di tempat ini, kami mengucapkan selamat tahun baru. Kiranya di tahun baru ini, kepercayaan kita, pengharapan dan iman lebih kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari ibu-ibu, kita akan mulai kebaktian ini. Kita akan masuk di dalam saat teduh. Adapun pertolongan kita di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, serta dengan segala isinya, Tuhan yang setia sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya, turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu sekalian, mari kita akan membawakan satu pujian kita yang pertama, bertemu di dalam kasih Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari kita cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Ibu-ibu, mari kita bangkit, kita masuk dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat tahun yang baru Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan juga berikan kami hati yang baru. Kami juga lebih rajin lagi Tuhan, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Pak Randy yang sebentar lagi akan membagikan firman Tuhan buat kami. Kiranya Tuhan Yesus yang menyertai Pak Randy. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan hati kami semua. Terima kasih juga buat petugas hari ini Tuhan. Buat Ibu Lis, buat multimedia Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang menyertai semuanya Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkati buat ibu-ibu yang bertugas hari ini. Biar semuanya Tuhan Yesus yang memberkati kami semua. Kami akan menyerahkan kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Amin. Silakan duduk ibu-ibu. Pagi hari ini kita akan membacakan firman Tuhan. Hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-97 sampai ke-104. Kita akan bacakan bersama-sama Mazmur 119. Betapa aku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku,
supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca, merenungkan sebagai pendengar daripada firman Tuhan. Amin. Bersyukur untuk umur kita, bersyukur juga untuk berkat dan pemeliharaan Tuhan, bersyukur juga untuk penyertaan Tuhan. Yuk kami akan membawakan pujian. Yuk kita nyanyi. Yuk kita nyanyi, puji nama Tuhan Yesus, haleluya. Yuk kita saksi dari cinta Tuhan Yesus, haleluya. Yuk kita maju demi nama Tuhan Yesus, haleluya. Biar iblis menyerang, kita maju terus. Yuk kita nyanyi, puji nama Tuhan Yesus, haleluya. Yuk kita saksi dari cinta Tuhan Yesus, haleluya. Yuk kita maju demi nama Tuhan Yesus, haleluya. Biar iblis menyerang, kita maju terus. Biar iblis menyerang, kita maju terus. Ya, kita maju terus untuk kesaksian kita. Kita akan masuk ke dalam kolekte. Bagi yang hendak memberikan kolekte, harap mentransfer ke rekening BCA Ibu Lilianti dengan nomor 094 068 7934 atas nama Bapak Pang Chong Miao, suami dari Ibu Lilianti. Saya persilahkan kepada yang bertugas untuk mengedarkan kantong kolekte. Kita akan membawakan pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapkan syukur, kami persembahkan bagi-Mu. Dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Sekali lagi, kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapkan syukur, kami persembahkan bagi-Mu. Dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Saya persilakan ibu-ibu untuk bangkit berdiri, dan saya persilakan untuk Ibu Rina membawakan doa persembahan. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, puji syukur terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Tuhan, untuk mengadakan ibadah yang pertama kali akan kami adakan dengan cara tatap muka Tuhan. Biarlah semua ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami serahkan diri kami masing-masing dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan yang menilik kami semua dengan segala keberadaan kami. Biarlah Kau sendiri yang akan memberkati
melindungi kami semua. Walaupun masih dalam keadaan pandemi, tapi kami percaya Tuhan menyertai kami. Juga untuk ibadah pagi hari ini kami serahkan dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu yang setia, Bapak Pendeta Randy, yang sudah Kau persiapkan untuk menjadi saluran berkat bagi kami pagi ini. Tuhan, dialah Tuhan yang mengurapinya dengan kuasa Roh-Mu, agar apa yang disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi iman kami, boleh menambah kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakailah hamba-Mu ini lebih hari lebih heran untuk menjadi berkat bagi kami semua. Juga untuk jemaat-Mu di Kelapa Gading ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus. Kau memakai beliau untuk menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami yang sudah hadir saat ini juga kami serahkan diri kami masing-masing dalam tangan Tuhan. Juga untuk Pendeta Moeli yang tidak dapat hadir saat ini, Kau yang Maha tahu bagaimana keadaan mamanya yang sedang terbaring sakit. Kami percaya kehendak-Mu saja yang jadi. Kami percaya Kau akan memberikan yang terbaik untuk mamahnya Ibu Moeli ini Tuhan. Terima kasih, kuatkan Ibu Moeli Tuhan dalam merawat mamahnya. Tuhan, kuatkan imannya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan Yesus. Sebagai rasa syukur dan terima kasih kami membawa sedikit persembahan yang berasal dari Engkau. Kiranya Kau sucikan dan berkati persembahan kami ini untuk dipakai untuk kemuliaan nama-Mu di gereja-Mu ini Tuhan. Untuk pelayanan bagi segala kebutuhan gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sisa kebaktian ini dalam tangan Tuhan Yesus. Biar Kau sendiri yang beri sabda melalui hamba-Mu, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Amin. Amin. Silakan duduk. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan warta Komisi Wanita untuk kebaktian Kamis yang akan datang. Tetap masih di pukul 10. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Randy. Sebelumnya kita akan membawakan pujian Ajar Kami Tuhan. Ajar kami hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa
api. Kita bangkit berdiri. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus kami, Yesus kami bersyukur padamu. Saya persilakan. Mari kita tundukkan kepala, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur di tengah-tengah situasi yang ibu-ibu kami hadapi sampai hari ini, Tuhan tetap memimpin, menopang, memelihara, dan menjaga iman setiap ibu-ibu kami, sehingga kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan pada saat ini, walaupun di tengah-tengah masih ada pergumulan. Berfirmanlah Tuhan, sampaikanlah isi hatimu oleh hamba-Mu dengan segala keterbatasannya ini. Kiranya Roh Kudus memampukannya. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, ibu-ibu yang Tuhan kasihi, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing. Ibu yang terkasih, kita tadi sudah mendengarkan beberapa kesaksian mengenai apa yang ibu-ibu alami di tahun 2021. Ada banyak hal yang kita bersukacita karena Tuhan mendengar, menjawab doa kita. Tapi ada beberapa hal juga yang mungkin ibu-ibu alami sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apa yang kita doakan tidak terjadi, bahkan yang sebaliknya yang terjadi. Kalau kita melihat dari satu sisi, kita bisa kecewa, kita bisa pahit, kita bisa tawar hati. Namun kalau kita melihat keseluruhan janji-janji Tuhan, kalau kita melihat keseluruhan, sesungguhnya apa yang terjadi dalam hidup ibu-ibu semua di tahun 2021 dan yang akan terjadi di tahun 2022 itu semua sesuai dengan firman Tuhan. Cuma kita seringkali nggak sadar bahwa apa yang kita alami itu adalah apa yang Tuhan katakan. Bisa jadi karena kita sudah baca Alkitab lalu kita melupakannya, atau kita tidak pernah membaca Alkitab, atau kita merenungkan firman hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Saya tidak tahu. Saya sudah menyaksikan di dalam khotbah hari Minggu yang lalu juga dalam akhir tahun tentang seorang istri yang berdoa untuk sang suami, tapi istrinya berdoa bukan untuk kesuksesan suaminya, kesembuhan penyakit, bukan untuk itu. Tapi istrinya berdoa supaya Tuhan sentil, supaya Tuhan ajar. Kalau sentil, saudara yang punya anak, punya cucu, kalau kita sentil itu berarti kan apa? Kita sedang peringatkan anak kita, cucu kita, disentil. Dulu kalau kita sekolah, guru waktu sentil murid, maka berarti muridnya salah, diperingatkan. Kamu jangan nakal, disentil, agak pedas sedikit di kuping. Tapi waktu berdoa disentil, minta Tuhan sentil suami, itu cerita bisa beda. Maka waktu dia tanya saya pikir sebetulnya gak ada yang salah dengan janji Tuhan. Karena waktu kamu berdoa, waktu ibu berdoa, Alkitab berkata doa orang benar, bagaimana menurut Yakobus? Doa orang yang benar besar kuasanya.
Itulah sebabnya kita berdoa, karena Tuhan mendengar doa. Ketika Tuhan mendengar doa, lalu sang istri kaget, loh Tuhan dengar doa. Benar-benar suami saya disentil. Dan sentilnya menurutnya tidak tanggung-tanggung. Sampai waktu saya melihat dia tidak bisa bergerak. Sebelah kiri, tangan dan kakinya. Sebagian ibu-ibu sudah mendengar apa yang saya sampaikan ini. Tapi yang saya mau tekankan adalah firman Tuhan yang saudara dan saya hari ini kita renungkan sebagai surat cinta Allah yang kita akan renungkan dari 119, Mazmur 119 ayatnya sampai 179, paling banyak ini. Pasal yang terpanjang di dalam Alkitab 176, maaf. Satu pasal ayatnya ada 176, Mazmur terpanjang. Dan kitab dengan pasal terpanjang, Mazmur 119. Jadi tidak ada yang salah. Cuma kita ketika kita melakukannya kita suka nggak sadar bahwa apa yang kita katakan itu sesuai dengan Alkitab. Apa yang kita doakan itu Tuhan dengar. Itu sebab kita harus berhati-hati waktu berdoa. Doa orang yang benar. Orang benar apa? Orang yang hidup tidak mau menyimpang dari apa yang Tuhan tetapkan. Nah, jadi ada satu hal yang kita lakukan, seringkali kita nggak sadar, kita nggak tahu atau kita lupa bahwa Alkitab memang katakan. Jadi kita jangan kaget dengan sesuatu yang terjadi, memang firman Tuhan sudah tulis. Ada pula orang yang ketika membuka Alkitab, itu dulu ada yayasan Gideon, ada orang di hotel mau bunuh diri, yayasan ini suka taruh Alkitab di kamar-kamar hotel. Ibu kalau nginap di hotel suka buka Alkitab, ada Gideon International, itu ada satu kitab biasa cuma Perjanjian Baru plus kitab Mazmur. Lalu ada orang mau bunuh diri, dia baca Alkitab sebelum bunuh diri. Waktu baca Alkitab sebelum bunuh diri nggak jadi bunuh diri dia. Jadi firman Tuhan ini, ada seorang teman dia taruh Alkitab waktu saya mau pulang, Pak, saya ada Alkitab baru. Saya bilang, mau buat apa? Saya taruh di kolong sopir. Buat apa Alkitab di kolong sopir? Siapa tahu itu sopir nanti waktu cuci mobil, bersihin mobil, buka Alkitab, terus dia bisa bertobat. Kok kamu begitu? Saya bilang, karena saya bertobatnya begitu, Pak. Ada orang lewat kasih saya Alkitab, saya lagi stres ketika gitu, terus saya buka, ayatnya itu benar-benar jadi berkat. Saya bilang, kalau ayatnya bagus yang kamu baca itu sesuai. Kalau bacanya tentang lalu Yudas menggantung diri, nah lu ntar gimana? Yang udah apa-apa Pak, pokoknya saya taruh aja lah, itu urusan Tuhan lah. Nah itu ada orang yang seperti itu ya. Saya tidak rekomen untuk hal-hal yang sifatnya kebetulan. Tapi kalau kita mau memberi Alkitab silakan memberi. Karena banyak orang juga berjumpa dengan Alkitab dan Tuhan memang bisa pakai. Cuma cilakanya ada orang pada waktu mau mati di Alkitabnya ditaruh di dalam peti mati. Sayang. Karena orang yang mati gak bisa baca Alkitab. Saudara dan saya, ibu-ibu dan saya yang bisa baca, tapi orang mati gak bisa. Kenapa ditaruh Alkitab di dalam peti mati? Taruhlah cincinnya, taruhlah kalung emasnya, taruhlah gelangnya di situ. Oh jangan Pak, nanti diambil. Nah kalau emas kamu takut, berarti Alkitab itu nggak berharga, lebih berharga emas. Maksud saya jangan taruh Alkitab. Saya kadang-kadang kalau udah pimpin acara orang meninggal, kita udah sulit. Orang udah nangis-nangis, orang terharu. Pak Pendeta, saya taruh Alkitabnya yang suka dibaca oleh mami saya, oleh papi saya di dalam peti mati. Ntar kalau saya larang dia marah-marah, nggak tahu perasaan saya. Tapi yang jadi masalah nih firman Tuhan kamu taruh di dalam peti mati. Dia nggak bisa baca lagi. Jiwanya sudah bersama dengan Tuhan, tubuhnya memang hancur. Mendingan Alkitabnya dikasih ke orang yang masih hidup. Atau kalau memang sudah hancur benar-benar rusak ya dimuseumkan lah. Jadi kenang-kenangan gitu, dulu saya pernah baca firman Tuhan sampai habis. Jadi ada orang memperlakukan firman Tuhan, Alkitab ini yang sekarang banyak dalam bentuk elektronik di handphone ibu-ibu semua, seringkali salah. Ada model orang seperti orang Farisi
yang pakai Alkitab justru untuk menyerang, untuk membenarkan diri. Dengan cara apapun saudara memperlakukan Alkitab, firman Allah, firman Tuhan ini tetap adalah firman Tuhan yang adalah kebenaran. Itu sebab bagaimana sikap kita, itu yang saya mau ajak ibu-ibu renungkan dari teks hari ini. Mazmur 119 tadi sudah kita baca, tidak akan saya ulang menyingkat waktu. Ayat 97 sampai 104. Dikatakan di bagian ini mengenai yang pertama, alasan kita mencintai. Alasan mencintai Alkitab apa? Lalu yang kedua, bagaimana firman dan kelakuan kita. Ini bagian yang kedua yang akan kita renungkan. Lalu yang ketiga adalah bagaimana membaca, merenungkan firman Tuhan ini menjadi kesenangan. Nah, tiga hal ini yang akan kita renungkan untuk memberikan satu gambaran. Sebetulnya kita harus memperlakukan Alkitab, kita deal with the Bible, Holy Bible ini seperti apa? Kita berurusan dengan firman Tuhan seperti apa? Apakah memperlakukan ini sebagai jimat? Kalau sekarang dalam bentuk cetak, ya kemungkinan kecil. Kalau orang meninggal handphonenya ditaruh di peti mati karena ada Alkitab di sini, kemungkinannya kecil. Pasti sayang diturunkan ke anak, ke cucu, ke cicit, ya karena kan masih ada harganya. Tapi kalau barang cetakan seperti ini, Lembaga Alkitab Indonesia, mungkin kita merasa ya cuma berapa sih harganya, 100.000, 150.000, ya sudahlah taruh di dalam peti mati, kita nggak apa-apa. Atau ada orang-orang tertentu bangun rumah dulu taruh kepala babi, kepala sapi, sekarang di depan pintu, ambang pintu taruh dikubur Alkitab supaya aman. Jadi Alkitab diperlakukan seperti itu. Padahal pemazmur dalam Mazmur 119 mengatakan Alkitab ini adalah apa? Surat cinta, dalam arti Tuhan mencintai kita, maka Dia memberikan firman. Memberikan firman yang berisi perintah, peringatan, dan titah. Kalau ibu-ibu mencintai anak, mencintai suami, mencintai siapapun, maka kita berusaha kasih sesuatu, apakah itu perintah ataukah larangan. Jangan nak, jangan lakukan itu. Kamu lakukan ini yang terbaik. Karena kita mencintai dia, kita kasih tahu dia. Bahkan kita bisa menegur anak kita, cucu kita, siapapun, karena aku mencintai kamu. Kalau kita tidak mencintai, maka ya kita tidak peduli, nggak ada poinnya juga. Itu sebab bagian pertama kita coba lihat kenapa kita mencintai Alkitab. Tadi memang karena Tuhan mencintai kita. Lalu ketika kita membalas cinta kasih Tuhan dengan cintanya itu, maka dikatakan kita di dalam ayat 97 sampai 100, Alkitab ini berisi perintah, berisi peringatan, berisi titah Tuhan. Kalau saudara baca Alkitab, sepanjang kita baca Alkitab, termasuk apa yang dikatakan oleh pemazmur, maka dikatakan aku harus belajar di dalam ayat 97, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Dulu saya masih termasuk orang yang ketika berpacaran tulis-tulis surat cinta. Ibu-ibu pastilah di zaman saya saja lakukan itu, karena dulu kan nggak bisa pakai kirim-kirim gambar, WA, video, YouTube, nggak ada. Kita semua tulis terus kirim pakai pos atau kirim pakai teman atau siapa gitu. Surat-surat cinta itu begitu menjadi menarik bagi kita karena kita senang. Belum baca, lihat suratnya aja kita udah senang. Kalau memang sedang jatuh cinta, dilihatin terus gambarnya, dilihatin warnanya, tulisannya, itu waktu kita jatuh cinta. Nah, firman Tuhan ini memang surat cinta, tapi bukan sekedar cinta-cinta seperti kita jatuh cinta dulu surat-suratan. Tapi surat cinta Allah ini berisi perintah. Maka pemazmur berkata, ketika aku mencintai Tuhan, mencintai firman, mencintai Taurat, maka aku merenungkannya sepanjang hari. Ibu-ibu kalau renungkan firman Tuhan kapan? Pada waktu bangun tidur, ya nggak ada salahnya. Ada orang punya saat teduh jam 5 sampai jam 6, bagus nggak? Bagus. Namun persoalannya, kalau hanya jam 5 sampai jam 6 kita renungkan firman, nanti lewat jam 6 kita udah nggak tahu lagi firman, nggak merenungkan firman, kita berbuat seolah-olah terlepas dari jam 5 sampai jam 6.
Waktu aku merenungkan firman ya jam 5 sampai jam 6 Pak. Nanti kalau di bagian lain jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, waktu aku di kantor, waktu di pasar, waktu di rumah, di jalanan, jam 12, itu nggak ada urusan lagi dengan renungan-renungan firman. Aku renungkannya yang lain lagi. Nah ini jadi bahaya. Ada satu contoh yang saya lihat sendiri. Ibu ini begitu rajin. Tidak ada di gereja ini, ada di gereja lain. Saya kaget. Dia rajin baca Alkitab. Dia rajin renungan firman Tuhan tiap pagi. Tapi renungannya itu cuma pagi aja. Siang kagak, malam kagak. Jadi hidupnya itu lepas. Jadi dia dekat sekali sama Tuhan kalau pagi hari. Nanti kalau udah siang, sore, apalagi malam dia udah gak dekat lagi sama Tuhan. Dan dia begitu bangga tiap pagi, aku saat teduh. Salah gak dengan saat teduh? Gak salah. Yang menjadi salah kalau hanya di saat teduh kita merenungkan firman Tuhan. Karena pemazmur katakan ketika mencintai firman Tuhan sepanjang hari aku renungkan. Kalau kata sepanjang itu artinya apa? Sepanjang jalan Tuhan pimpin, artinya apa? 2021 Tuhan pimpin. Sepanjang jalan kita masih ada 2022, jalan 2022 juga Tuhan pimpin. 2023 kalau Tuhan masuk masih kasih kita juga Tuhan pimpin. Sampai hembusan nafas terakhir aku bertemu Tuhan, Tuhan pimpin. Itu artinya sepanjang. Makanya pemazmur katakan aku merenungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan sepanjang hari. Saya makanya gak heran tadi saya kasih contoh ketika seorang ibu merenungkan hanya pagi. Kehidupannya di siang hari, di sore hari berbeda. Terus saya konflik dalam diri saya, kenapa orang yang merenungkan punya saat teduh begitu baik di tiap pagi, berdoa, nyanyi memuji Tuhan, baca firman Tuhan, kok hidupnya kok kayak begini? Nggak nyambung. Saya ingat firman Tuhan. Ternyata ketika kita hanya satu momen, apakah pagi atau malam atau siang, bukan sepanjang arti totalitas hidup kita. Kita hidup di dalam firman, kita renungkan perintah Tuhan, kita renungkan titah itu artinya seorang raja yang memerintah. Maka titah Tuhan artinya Tuhan ditempatkan sebagai raja. Dan memang Alkitab berkata dia adalah raja segala raja, King of Kings, pakai S tuh belakangnya, King of Kings. Artinya apa? Raja di atas segala raja. Raja siapa yang ada di dunia gak bisa mati? Belum lama raja Thailand yang sudah tua sekali, memerintah sekian puluhan tahun, mati juga. Di Inggris juga begitu, tidak ada raja yang terus gak ada. Tetapi Allah, Kristus yang kita percaya, raja di atas segala raja, dia adalah King of Kings, yang memerintah, yang bertitah, artinya memerintah saudara, memerintah saya. Betapa kita sebagai warga rakyat kerajaan sorga harus memperhatikan perintah sang raja. Itu sebab kalau saudara perhatikan dari bagian pertama, kenapa sih saya mencintai Alkitab? Bukan soal perasaan-perasaan, aduh, dulu ada satu orang kalau nyanyi lagu Aku mengasihi Yesus bukan hanya dengan lagu, dengan segenap hatiku ku cinta dia. Aduh, suaranya lembut sampai cucur air mata netes. Wah, nangis. Aduh, emosinya luar biasa. Saya ngiringin pakai gitar. Wah, aduh, sedih banget ya, kayaknya hanyut gitu. Tapi hanyutnya cuma di perasaannya doang, di emosi. Karena habis nyanyi yang kelakuannya ya tetap nggak berubah. Terus saya pikir lagi salahnya di mana ya? Padahal dia nyanyi sudah bagus, pakai perasaan penghayatan aku mengasihi Yesus nggak salah. Bukan hanya dengan lagu, tapi dengan segenap hatiku aku mengasihimu. Bagus, nggak salah kata-katanya. Dengan perasaan aduh hanyut cucur air mata tiap kali nyanyi lagu itu. Coba nyanyikan lagu itu. Saya main, dia nangis. Bukan di gereja ini, di gereja lain, di tempat lain. Supaya ibu-ibu nggak usah tanya-tanya saya, itu siapa Pak? Itu nggak ada di sini, nggak ada di sini. Saya mau kasih tahu, ada orang model kayak gitu. Ketemu Tuhan, menyanyi,
cuma curhat-curhatan, main di area emosi, nangis-nangis. Ini bukan nangis yang benar-benar keluar dari hati, tapi nangis ungkapan hanyut. Habis itu aku cinta engkau, engkau cinta aku, itu selesai. Bisa nggak orang aku cinta pada kamu? Seringkali ada orang kalau udah ketemu konflik, kamu makan tuh cinta itu, katanya gitu. Waduh, itu kalimat memang sangat keras ya. Lu sangkain kalau orang tua biasa kalau udah emosi kasih nasihat sama anak-anaknya yang tidak mau sungguh-sungguh bekerja berkorban, lu sangkain hidup bisa cuma pakai cinta? Nggak bisa. Harus kerja keras, harus berjuang, harus ada banyak hal, air mata sekalipun harus ditumpahkan. Nggak bisa dengan cinta cuma plus air mata terus nggak ada perjuangan, nggak ada ketaatan, nggak ada mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ini bagian pertama. Mari kita mengingat ketika kita membaca Alkitab yang adalah surat cinta dari Allah, itu karena cinta Yesus disalib. Kita kadang-kadang pikir cinta, kasih. Itu karena Yesus mengasihi saudara, mengasihi saya, mengasihi ibu-ibu, dia harus berkorban mati, dicambuk, menderita karena cinta itu. Jadi waktu saya renungkan satu kata cinta tentang kasih, Tuhan mengasihi saya, itu panjang ceritanya itu. Kalau saudara mengasihi seseorang, maka saya kalau katekisasi pernikahan, kalau seorang suami berkata, istriku, aku menerima engkau, mengasihimu sampai maut memisahkan kita. Saya suka sering ingatkan, lebih susah laki-laki sebetulnya kalau benar-benar mau ikut Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab katakan dalam Efesus, kalau suami mengasihi istrinya, maka dia harus mengasihi seperti apa? Kristus. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya, maka apa? Ya kamu harus mati. Kalau cuma ada satu perahu, kasih istrimu, kamu harus mati. Istrimu harus hidup. Itu kasih di dalam Alkitab. Nggak bisa kita yang hidup terus istrinya biarin mati. Nggak ada di dalam Alkitab. Karena itulah kasih cinta Allah. Nah, Tuhan mengajar kita, kamu lihat cinta di atas kayu salib. Maka ketika kita katakan aku mencintai Tuhan, mencintai firman-Mu, tidak ada alasan yang lain. Ketika kita berurusan dengan firman, maka kita renungkan sepanjang hari. Kalau kita kecewa, kita tawar hati, kita mengalami kesulitan bahkan di ujung maut sekalipun, apa karena dosa saudara atau dosa saya atau dosa orang lain, kita dapat tetap cling, memeluk kayu salib Tuhan. Itu lagu indah sekali ya. Ku peluk kayu salib Tuhan. Sampai kapan? Sampai di ujung, sepanjang jalan. Jangan cuma pagi, jangan cuma 5 waktu, jangan cuma 7 waktu, jangan cuma waktu-waktu tertentu. Maka ketika ibu-ibu lagi bekerja, lagi di pasar, lagi masak, itu firman terus kurenungkan sepanjang hari. Apa yang jadi perintah Tuhan? Apa yang gak boleh? Apa yang harus aku lakukan? Maka hidup kita jadi apa? Jadi sekalipun kita kecewa, tawar hati, selalu ada penghiburan, ada kekuatan. Karena memang Tuhan firman-Nya yang janji, kita pegang janjinya. Ini bagian yang pertama yang kita renungkan dari ayat 97 sampai 100. Yang kedua, kalau kita memegang firman, maka nggak bisa enggak. Kok nggak bisa enggak maksudnya apa? Tidak bisa tidak, berarti pasti. Tidak bisa tidak, hidup kita pasti berubah. Saya teringat ketika merenungkan membaca Kisah Rasul 17, ini bagian yang saya selalu pikir, iya ya. Kalau orang baca Alkitab, ikut pemahaman Alkitab, ikut belajar baik-baik merenungkan firman Tuhan seperti pemazmur, juga seperti jemaat di kota Berea di Kisah Rasul pasal 17 ayat 11 sampai 12, enggak bisa enggak, pasti dikatakan orang itu di dalam Kisah Rasul 17 ayat 11 sampai 12. Ketika orang Kristen di Berea menyelidiki, merenungkan firman Tuhan baik-baik, apakah benar-benar yang terjadi dengan Yesus Kristus dengan situasi pada waktu itu adalah benar demikian? Dia buka Alkitab, dia buka kitab-kitab perjanjian lama pada waktu itu, karena Alkitab belum lengkap, maka orang Berea adalah orang yang baik hatinya. Tidak seperti orang-orang Yahudi di kota Tesalonika. Artinya apa? Lukas yang menulis Kisah Rasul mau membandingkan ada orang Kristen yang baca Alkitab, yang belajar PA, merenungkan,
seharusnya menjadi orang yang lebih baik hatinya, terus orang-orang tertarik jadi orang Kristen. Dibandingkan dengan orang Tesalonika yang juga katanya merenungkan membaca Alkitab, tetapi begitu jahat orang Yahudi di Tesalonika. Maka Lukas mengatakan sejumlah orang percaya, ayat 11-12 dari Kisah Rasul, menjadi pengikut Kristus, termasuk perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki dari bangsa Yunani. Itu di dalam Kisah Rasul 17. Artinya apa? Bahkan orang-orang di luar sekalipun, orang Yunani bukan orang Yahudi, ketika melihat kehidupan orang Kristen di Berea, ini memang pengikut Kristus. Mereka hatinya terbuka. Mari kita menyelidiki juga seperti orang Kristen. Kok orang Berea ini beda? Nah, ini PR pergumulan saudara dan saya. Bagaimana dengan realita kita ketika kita belajar firman? Pemazmur berkata, terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang kepada firman-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan aku tahan kaki. Artinya apa tahan kaki? Kita mau melangkah dengan kaki, tapi waktu kita tahan artinya karena ada firman. Waktu saudara mau melakukan kejahatan, tadi pagi saya renungkan dari Mazmur, pemazmur berkata, Daud, aku sudah melakukan yang baik, tetapi kamu melakukan yang jahat. Di dalam Mazmur, ketika aku melakukan yang baik, kamu membalas yang jahat. Aku mengasihi kamu, tapi kamu membenci aku. Itu dikatakan oleh Daud. Heran ya, tapi dia tetap menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Nah, bagian ini pemazmur yang lain berkatakan, aku berpegang pada firman. Kalau saudara pegang pada janji firman, ketika kita mau membalas, mau melakukan kejahatan, akhirnya kita bisa tahan kaki. Tahan kaki itu artinya bisa mengontrol diri. Ada orang tidak bisa kontrol diri. Pokoknya, nah kalau udah pokoknya udah repot dah. Kalau ada satu kata, pokoknya, semuanya runtuh semua dengan satu kata, pokoknya. Nah, udah selesai dah. Tapi kalau firman Tuhan kita baca, aku tahan kakiku. Nah, ibu-ibu bisa tahan kakinya enggak? Tahan kaki bisa macam-macam nih. Akhirnya kita mengontrol diri kita. Amsal berkata, orang yang tidak bisa menguasai dirinya adalah seperti kota yang roboh. Apanya? Tembok. Kalau kota zaman itu perlindungannya tembok. Kalau temboknya rubuh, maka serigala, babi hutan, musuh dengan gampang menyerang kota itu. Jadi kota diumpamakan seperti manusia, seperti diri kita. Kalau kita tidak bisa tahan kaki, nggak ada firman, kita berbuat tidak ada kontrol, maka kita seperti kota yang roboh temboknya, tidak bisa menguasai diri. Pokoknya masa bodoh, kita nggak peduli lagi. Hati-hati. Berarti mencintai Tuhan terkait dengan kita pegang firman. Maka kelakuan kita yang tidak baik dikatakan di dalam Alkitab pasti akan diubahkan oleh firman Tuhan. Kalau saudara perhatikan Daud nih dia kan tentara. Dia tuh punya kapasitas kiri kanannya nih pas walpres kalau zaman sekarang. Kalau Jokowi lagi mau apa-apa, mau salaman, pas walpres nggak kasih izin. Tapi kalau dia mau salaman pas walpres bisa larang? Nggak bisa. Saya mau salaman sama ibu itu, kamu diem di situ. Cuma jaga-jaga aja pas walpresnya. Satu kata langsung bergerak. Jangan-jangan ada yang bawa benda tajam punya maksud jahat atau apa. Mesti jaga-jaga. Daud pada waktu itu juga begitu kalau ibu-ibu baca. Ketika Simei dia pakai kakinya itu tendang sini, tendang sana, bikin debu, ngata-ngatain Daud. Ini siapa ini, sudah merugikan keluarga dari papa saya Saul dan sebagainya. Dia ngomong-ngomong mengumpat, ini memang orang yang dikutuk oleh Tuhan. Waduh, itu panglima pas Warpres udah gemes itu pegang senjata. Satu kata aja udah ngomong, ini siapa? Minta satu kalimat komando dari Daud. Tapi Daud bisa tahan diri. Wah, itu kalimat dari Daud luar biasa. Siapa tahu memang ini adalah untuk aku, karena aku sudah bersalah. Biarkan dia mengutuk.
Saya renungkan bagian itu, betapa mengontrol, menguasai diri karena janji Tuhan. Jadi ibu-ibu, kalau kita sulit mengontrol diri, menguasai diri, renungkan firman Tuhan sepanjang hari sampai kita tidur. Kalau perlu tidurnya mimpinya mimpi ayat firman Tuhan, supaya kita bisa diingatkan. Jadi sepanjang hidup kita, mau ada di pasar, mau di rumah, mau di bajai, mau di bemo, sekarang udah gak ada bemo, di becak juga udah gak ada, kalau di Jawa masih ada, di Grab gitu ya, di Grab car, lagi kita di kendaraan umum, di segala tempat kita tahu, aku sedang merenungkan firman. Jadi waktu mau melakukan sesuatu enggak tahan lagi Tuhan, Tuhan pimpin kita bisa menahan kaki. Supaya apa? Ternyata ada kaitannya. Supaya aku bisa pegang firman. Jadi ternyata pemazmur berkata, aku tahan diri, ada kaitan supaya aku bisa pegang firman. Kalau aku tidak bisa menahan diri, berarti aku tidak, kaitannya tidak bisa pegang firman. Jadi enggak mungkin orang yang pegang firman enggak bisa tahan diri. Orang yang tahan diri selalu Tuhan katakan, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menguasai diri. Penting sekali buat ibu-ibu, penting sekali buat saya untuk menguasai diri. Ada banyak contoh di dalam Alkitab bagaimana orang-orang yang dikuasai oleh Tuhan. Daud satu hari mau hajar itu si Nabal, tetapi dengan pertolongan Tuhan dia tahan. Kenapa? Dia sudah berbuat baik, tapi si Nabal malah berbicara melawan dan menghina. Siapa ini anak Isai? Saudara, kalau udah disebut nama orang tua, misalnya nama bapak kita siapa? Akyang lah gitu ya, Akyang, Pak Akyang. Kita disebut anaknya namanya Along, bapaknya Akyang, disebut ini si anak Akyang, bukannya Alongnya lagi disebut, tapi bapaknya. Kita marah-marah nggak? Ibu-ibu kan masih ingat kalau nama orang tua kita disebut bisa berantem itu. Dulu saya ingat waktu kecil juga berantem gara-gara sebut-sebutan orang tua. Bapak saya namanya Chandra, panggilnya Chan. Ini si Chan anaknya si Acan gitu-gitu. Berantem kita gara-gara sebut nama. Aduh, saudara yang kasih Tuhan, maksudnya seringkali kita nggak bisa tahan emosi. Itu Daud juga mestinya nggak tahan disebut ini anaknya si Isai. Mestinya kan bilang Raja Daud ini anak Isai, nggak disebut Daud. Dalam hati saya, aduh, itu Daud bisa tahan begitu, bagaimana ceritanya? Nggak taunya ini rahasianya. Pegang firman Tuhan. Tuhan, saya mau tetap pegang firman. Tolong saya menahan kaki. Ini bagian yang kedua. Yang terakhir, ketika saudara bisa melihat ini firman Tuhan sebagai satu kenikmatan, sukacita. Ada orang baca Alkitab tuh beban berat. Baca firman beban berat. Saudara, kalau baca Alkitab, saya tadi sudah siapkan, nanti kalau ada yang mau minta lagi, beberapa waktu yang lalu Ibu Hani ada kasih tahu sudah selesai. Sebetulnya porsinya 3 tahun, tapi Ibu Hani begitu bersemangat jadi 2 tahun sudah selesai ya Bu Hani ya. Jadi kita kasih lagi untuk pembacaan 3 tahun. Karena baca Alkitab firman Tuhan ini biasa orang semangatnya bulan Januari, Februari. Nanti kalau udah Maret, April, waktu kejadian keluaran masih semangat ya. Tapi waktu masuk imamat sama bilangan, waduh, itu benar-benar berat. Nah, jadi ada beberapa metode baca Alkitab supaya kita nggak langsung semangatnya di awal tahun 2022, nanti tengah-tengah udah letoy, udah lemes. Nanti kalau ibu-ibu mau saya kasih, nanti tinggal di print, dikasih cover supaya ibu-ibu bisa mengikuti pembacaan Alkitab. Yang maksudnya adalah kita ketika merenungkan firman Tuhan waktu kita membaca, kalau bagi ibu-ibu yang sudah sulit, matanya sudah mulai kabur, karena Pengkhotbah pasal 12 katakan memang penglihatan kita bisa menjadi kabur. Sekarang puji Tuhan semuanya udah di handphone, ada audio, tinggal klik aja terus dengar firman Tuhan. Jadi tapi hati-hati juga, kadang-kadang saking enaknya kita denger ini buat apa? Saya nggak bisa tidur Pak. Ada orang, saya kaget. Kenapa kaget? Bapak-bapak ini bukan ibu-ibu. Ada bapak-bapak bilang ke saya, Pak, kalau saya nggak bisa tidur,
Tahu nggak ngapain? Saya bilang, gimana Pak caranya? Saya dengerin khotbah. Hah? Kalau dengerin khotbah saya ngantuk. Nah lu, jadi denger khotbah, denger firman Tuhan buat obat tidur. Dulu pakai Valium, dulu pakai obat tidur, udah nggak mempan. Sekarang mempannya kalau dengerin khotbah. Khotbahnya mesti pendeta tertentu. Waktu dengerin dia ngomong kan khotbahnya panjang tuh, enak buat tidur. Kalau setengah jam belum ngantuk, tambah lagi, pasti sejam saya tidur. Tidur di dalam firman katanya. Kelihatannya rohani, tetapi menghina Tuhan. Coba ibu-ibu kalau ngomong, terus yang diajak ngomong tidur. Kira-kira kita ngomong sama siapa? Halo? Ibu-ibu kalau ngomong sama cucu, misal ngomong sama anak, anaknya tidur. Kita masih mau ngomong sama dia. Ya kita stop, udah tidur dulu lah kamu. Tapi ada orang-orang tertentu, si bapak tadi, nggak ada di sini bapaknya juga. Kalau dia nggak bisa tidur, dia bilang, mas saya ini benar ngomong sama saya. Setelah khotbah Pak Randy, kok begitu Pak? Lihat ya, ada banyak orang memperlakukan firman dengan caranya yang aneh-aneh. Tapi pemazmur katakan di ayat 103 dan 104, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian, ayat 104, dari apa? Perintah. Jadi perintah-perintah Tuhan itu, titah-titah Tuhan, tadi raja di atas segala raja, kita harus taati. Waktu kita menaatinya, merenungkannya, mentaatinya, maka menjadi madu bagi mulut. Artinya apa? Manis, bisa dikecap. Firman Tuhan itu waktu kita renungkan, terus kita lakukan, terus kita ngalamin, terus kita bersuka cita. Aduh, senang sekali. Betapa manisnya janji-janji Tuhan. Saya berharap ibu-ibu semua di tempat ini maupun di rumah masing-masing, ketika kita pegang firman Tuhan, kita melakukan perintahnya, kita tidak melakukan apa yang Tuhan larang, maka kita boleh mengecap seperti makanan. Ibu-ibu tahu ada beberapa tempat di Kelapa Gading sini yang terkenal, misalkan ada bubur ya, tidak jauh dari sini. Saya perhatikan lagi jogging gitu, lihat ini bubur antriannya baru buka sejak pandemik beberapa bulan yang lalu, baru dia buka, antriannya bisa 100 meter cuma buat beli bubur gerobak. Saya pikir-pikir luar biasa itu ya, 100 meter tuh panjang loh, satu lapangan bola ngantri cuma buat makan bubur. Kok bisa ya? Karena urusan ini loh, lidah mau mengecap enaknya. Jadi pemazmur membandingkan antara nikmatnya firman Tuhan yang membawa sukacita. Dulu ada teman saya pergi ke puncak, saya diajak sama istri, yuk kita ke puncak. Ngapain? Dulu belum ada di tempat ini, kita makan sate. Ngapain makan sate ke puncak? Beda. Karena saya masih lugu, masih belum tahu, ya udah ikut aja duduk. Ya dijemput, tinggal bawa badan aja sampai isi duduk, terus makan sate. Habis itu pulang. Benar-benar pergi ke daerah Cianjur sana. Sampai sana jam 11, jam 12 pulang, sampai rumah bisa jam 1. Heran ya, saya bilang kok kamu kenapa sih cuma buat urusan makan sate aja sampai jauh-jauh, sampai ke puncak sana, lewatin puncak pas, sampai ke arah Cianjur. Beda. Jakarta juga banyak, beda, dia bilang beda. Ya kalau udah ngomong beda ya susah. Jadi saya penasaran juga dengan satu kata beda. Dan memang enak. Memang beda, cuma saya nggak mau. Cuma itu sekali-sekalinya. Saya bilang sama istri, udah cukup sekali aja, nggak worth it untuk dibela-belain cuma urusan lidah. Orang kalau menikmati, ada sukacita, apapun dia hadapi. Itu poinnya. Kalau ibu-ibu sudah mencintai firman Tuhan, nggak usah disuruh, nggak usah. Memang cinta, kalau udah cinta gimana? Ini kemana-mana kita renungkan, apalagi semua sekarang udah di handphone, udah semua tinggal buka klik. Mau nunggu di pasar atau di mana, pokoknya yang namanya waktu sudah tidak lagi bisa dibatasin. Sekarang tinggal urusan hati kita. Kita paham gak? Kita punya kenikmatan gak? Kita punya kesenangan gak? Kita kan punya kesenangan, kenikmatan, hobi lain-lain.
Di usia ibu-ibu, di usia saya, kita punya kesenangan dan nikmatan beda-beda. Sukacitanya beda-beda. Tapi yang harus sama di usia berapapun, mau yang muda, mau yang tua, marilah kita menikmati firman Tuhan. Amin ibu-ibu. Kalau seperti ini, maka kita bisa berkata, Tuhan, firman-Mu seperti pemazmur berkata, lebih daripada madu itu manis pada mulutku. Suatu yang pemazmur membayangkan yang paling nikmat, yang paling indah ya madu pada waktu itu. Ibu-ibu bisa kembangkan yang paling nikmat apa bagi kita. Dengan demikian hari ini firman Tuhan di tengah-tengah pergumulan kita seharusnya membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Karena apa? Semua sudah ditulis dalam firman. Dan saya mau ingatkan di bagian terakhir dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Ketika kita baca firman Tuhan, maka firman yang kita baca, Alkitab yang kita baca akan mengajar ibu-ibu, mengajar saya. Yang kedua, dia akan menyatakan kesalahan. Kalau tahun 2021 kita ada kesalahan, kita minta 2022 Tuhan, nyatakanlah kesalahanku waktu aku baca firman Tuhan. Waktu aku renungkan firman Tuhan, nyatakan salahnya di mana. Itu murid yang baik kalau dia ketemu guru, gurunya diminta, Pak Guru, Bu Guru, tolong kasih tahu. Saya ini udah bikin tugasnya, salahnya di mana? Supaya saya nanti nggak salah lagi. Nah kepada Tuhan juga gitu. Kita bawa diri kita bawa hidup kita Tuhan. Ini tahun 2022, baru masuk hari yang ke-6. Hari ke-6 masih ada 360 hari lagi nih, kurang lebih ke depan nih. Jangan sampai saya salah terus. Nah kalau ibu-ibu doa seperti itu, saya terlalu yakin Tuhan pasti kasih tahu. Kamu tuh salahnya 1, 2, 3. Yang lain 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang lain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mungkin ada yang cuma salah 1, kamu betulin, beresin. Dan yang berikutnya, dia akan memperbaiki kelakuan. Jadi sangat praktis sebetulnya. Waktu kita renungkan firman Tuhan, kelakuan saya nih yang minus, yang salah, yang jelek kayak apa Tuhan? Waktu saya renungkan firman, nggak mungkin kelakuan kita nggak berubah. Yang terakhir, Tuhan, didiklah aku, didik aku sampai aku berjumpa dengan Tuhan. Didiklah aku di dalam kebenaran-Mu. Kalau ibu-ibu berdoa seperti itu sepanjang tahun 2002, kita nggak akan terkaget-kaget tentang apa yang terjadi dalam hidup kita. Saya sering katakan pada istri saya, kalau kita senang jangan terlalu senang. Maksudnya gimana? Kalau susah juga jangan terlalu susah. Artinya kalau kata terlalu itu gimana? Pasti negatif. Ada orang terlalu senang sampai lupa segala-galanya. Juga terlalu susah sampai menganggap dirinya yang paling susah sedunia. Yang lain gak ada yang susah, cuma saya yang paling susah. Makanya jangan terlalu. Kalau kita senang, puji Tuhan, ingat kembali pada firman. Kalau susah juga ingat, jangan terlalu susah, kembali kepada firman. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan ibu-ibu menjalani tahun 2022. Saya mau ucapkan selamat tahun baru buat ibu-ibu juga di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Mari kita cintai firman Tuhan, ingat perintahnya, apa yang Tuhan larang, biar kita terus berjalan bersama dengan Tuhan sepanjang tahun 2022 sampai di akhir penghujung kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan akhiri dalam doa, juga mengakhiri di dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Mari kita merenungkan kembali firman Tuhan yang adalah cinta Tuhan, surat cinta Tuhan bagi kita. Karena Dia mengasihi ibu-ibu, mengasihi saya. Dia memberikan peringatan, memberikan teguran, memberikan arahan, memberikan perintah, titah-titah Sang Raja di atas segala raja. Bukan untuk hal yang lain, tapi untuk kebaikan orang yang dicintai, yaitu ibu-ibu
dan kita semua. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran ibu-ibu kami. Di tengah-tengah pergumulan pandemik, khususnya varian Omikron yang ada, kami tetap bersyukur. Biarlah semua ada di dalam pimpinan Tuhan, dan pandemik ini bisa segera berlalu, sehingga kami boleh kembali bersekutu di tempat ini. Tuhan, berikan kepada kami hikmat akal budi bagaimana kami merenungkan firman. Bagaimana bukan hanya saat-saat tertentu, jam-jam tertentu, tapi sepanjang jalan hidup kami boleh merenungkan, menahan kaki kami, melakukan apa yang Kau perintahkan, sampai kami berjumpa muka dengan Engkau, kekasih jiwa kami. Tuhan, berkatilah firman-Mu, terangi hati kami, supaya kami haus dan rindu Engkau senantiasa. Kami menyerahkan ibu-ibu kami dengan segenap pergumulan di usia lanjut, ketika organ tubuh melemah. Kiranya manusia batinnya, iman kami, iman ibu-ibu kami, dikuatkan dari hari ke hari untuk semakin berjalan bersama dengan Tuhan. Beri kepada kami hikmat akal budi, karena firman-Mu berjanji kalau kami perhatikan perintah-perintah Tuhan, kami akan menjadi orang yang lebih bijaksana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tegurlah kami, nyatakan kesalahan kami, perbaiki kelakuan kami, didik kami dalam kebenaran. Tuhan, didik kami, ajar kami seperti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan segenap pergumulan kami semua yang hamba-Mu tidak bisa sebutkan satu persatu, namun kami percaya Tuhan menyertai. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Ibu-ibu yang Tuhan kasihi, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari surga melalui ibadah pada pagi siang hari ini. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai hari kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Silakan duduk, ibadah kaum wanita telah selesai. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.